Halo semuanya, ketemu lagi di channel resep Ibu Baim. Nah, kali ini Ibu mau membuat roti viral ini nih. Simak ya yang mau tahu resep dan cara buatnya. Nah, ini saya sudah siapkan mixer untuk membuat roti. Kemudian saya masukkan 250 gram tepung protein tinggi. Saya menggunakan cakra kembar. Kemudian saya juga menyiapkan 40 gram gula pasir dan susu bubuk 26 gram. Kemudian ada 5 gram ragi instan. Setelah itu saya juga memasukkan 1 butir telur. Nah, dan ini bahan untuk melembutkan rotinya. Saya menggunakan 2 gram bread improver supaya nanti rotinya lembut ya teman-teman. Kemudian ini ada susu cair sebanyak 150 ml. Kita pasang dulu untuk mixernya. Kemudian ini di mixer sampai tercampur rata menggunakan speed rendah terlebih dahulu. Nah, ini sudah rata. Kemudian saya juga mempersiapkan margarin. Nah, ini margarinnya saya 30 gram margarin ya. Ini di mixer terus sampai kalis elastis seperti ini. Sudah terlihat ya kalau sudah kalis, sudah tidak menempel lagi di wadah mixernya. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis ya. Memang agak sedikit lengket adonan rotinya. Nanti masing-masing adonan roti saya akan timbang seberat 40 gram. Nah, ini sudah kalis elastis ya. Saya timbang masing-masing adonannya 40 gram sampai menghasilkan 16 adonan ya. Untuk satu loyang ukuran itu. Selama membulat-bulatkan, adonan lain saya tutup supaya tidak kering. Satu baris ini saya isi 4. Oh ya, saya juga ini menggunakan aluminium foil berukuran 20 x 20 ya teman-teman. Terus bulatkan semua adonan. Nah, ini sudah hampir selesai. Setelah selesai, nanti kita akan proofing ya selama kurang lebih 30-45 menit. Kita proofing dulu sampai adonannya mengembang. Selama proofing terjadi, saya akan menutupnya dengan lap kering. Cantik sekali ya, menul-menul seperti ini. Nanti kita lihat setelah proofingnya. Kita diamkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah 35 menitan, adonannya sudah mengembang. Cantik sekali ya. Ini saya akan open di suhu 170 selama kurang lebih 15-20 menit sampai adonannya matang dan kecoklatan atasnya ya. Nah, kemudian kita akan siapkan 2 kuning telur. Kemudian 40 gram gula pasir
dan 1 bungkus vanili bubuk. Ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai merata. Ini kita akan membuat isian untuk rotinya ya teman-teman. Setelah merata, masukkan bahan berikutnya, yaitu ada 20 gram maizena. Ini saya aduk lagi sampai tercampur rata supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu saya akan memasukkan susu cair sedikit demi sedikit. Ini susu cairnya saya menggunakan 300 ml susu cair. Nah, ini saya masukkan semuanya. Nah, kemudian saya juga menambahkan sejumput garam. Setelah itu, kita akan memasak adonan ini di api yang sangat kecil sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Saya ganti ke spatula supaya pinggirannya bisa merata teraduk ya. Ini apinya kecil-kecil saja, nanti lama-kelamaan dia akan mengental. Nah, sudah terlihat kekentalannya. Terus diaduk supaya tidak gosong. Sampai semua permukaan teraduk rata ya. Kemudian setelah itu saya kecilkan apinya dan saya memasukkan 25 gram butter. Apinya kecil saja ya supaya tidak gosong. Nah, ini saya aduk rata kembali sampai semuanya tercampur. Kemudian setelah itu saya akan memasukkannya ke dalam sebuah mangkok supaya nanti bisa saya dinginkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan yang lainnya ya untuk fillingnya. Nah, sementara itu di sisi lain rotinya sudah matang. Lihat, wow, cantiknya. Ini terlihat sekali ya. Rotinya sudah mumbul-mumbul ke atas, sudah kecoklatan. Nah, untuk bahan selanjutnya saya siapkan 100 gram whipped cream bubuk, kemudian dengan 200 ml air es. Ini saya mixer sampai mengental. Wajib menggunakan air es ya teman-teman untuk whipped cream. Nah, ini sudah jadi. Kemudian saya akan campurkan sedikit demi sedikit dengan filling yang tadi saya buat. Ini juga sudah suhu ruang fillingnya. Sedikit demi sedikit dulu dicampurkan ke whipped creamnya supaya ini nanti lebih mudah memixernya ya. Nah, oke, kita masukkan sisanya. Ini nanti untuk isian rotinya. Ini rasanya enak banget teman-teman, sama sekali nggak enak. Ini tuh mirip-mirip adonan kalau dirasa-rasain ya, seperti es krim vanila gitu. Nah, ini saya mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah saja. Pastikan semuanya tercampur. Ini saya aduk juga menggunakan spatula supaya lebih rata lagi. Memastikan whipped cream yang ada di bawah-bawah mangkok itu
bisa tercampur dengan rata. Kemudian adonan itu saya masukkan ke plastik segitiga, dapat 2. Nah, ini saya bikin buttercreamnya. Saya menggunakan 100 gram butter, kemudian 4 sendok susu kental manis. Saya menggunakannya sedikit supaya tidak terlalu manis. Kemudian kita mixer sampai kedua bahan ini tercampur rata. Ini nanti untuk olesan roti di atasnya ya. Saya menggunakan butter, bukan margarin, supaya wangi-wangi dan rasa-rasanya rasa-rasa butter dan gak bikin enek ya. Kemudian rotinya akan saya gunting-gunting. Kita lubangi untuk pengisian fillingnya. Teman-teman boleh menggunakan gunting, pisau, atau sumpit. Kemudian kita akan memasukkan filling yang tadi sudah dibuat. Secara merata. Ini yang terpakai hanya 1 kantong segitiga tadi ya teman-teman. Sisanya bisa disimpan di kulkas untuk isian roti yang lainnya. Kemudian saya olesi atasnya dengan butter yang sudah tadi dibuat. Ini tipis-tipis saja, sedikit saja. Yang penting semua permukaannya terolesi oleh butter. Jadi nanti ada wangi-wangi butternya. Teman-teman boleh mengolesinya dengan kuas yang ada di rumah. Ini saya pakai spatula. Baik, semuanya dipastikan rata. Setelah itu saya akan taburi susu bubuk di atasnya. Ini opsional teman-teman, bagi yang suka susu bubuknya banyak, boleh banyak. Ini saya menggunakannya sedang saja. Kemudian saya juga akan menaburinya dengan gula halus. Wow, luar biasa ini ya. Pasti ini enak banget. Setelah itu saya akan mencoba roti ini. Kelihatan lembut sekali saat diiris. Masya Allah. Ya, terlihat empuk sekali. Tapi ini belum dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi masih agak sedikit lumer. Wow, fillingnya keluar-keluar. Lihat rotinya terlihat empuk sekali. Ini saya coba. Masya Allah, empuk, lembut, lumer. Ini perpaduan yang luar biasa. Manisnya juga pas ya. Rotinya lembut sekali. Nah, ini setelah sekitar 2 jam saya simpan di kulkas. Kemudian saya pakai plastik wrap. Ini ternyata setelah dimasukkan ke kulkas jauh lebih enak dalam keadaan dingin. Apalagi kalau semalaman kita simpan, kemudian besoknya kita makan. Masya Allah, ini masih lembut banget rotinya. Empuk sekali terlihat. Nah, ini fillingnya udah sedikit ngeset ya, sudah beku. Ini tuh seperti makan es krim dibaluti roti, karena filling yang tadi tuh rasa-rasa es krim. Jadinya ini luar biasa sekali rasanya. Teman-teman di rumah boleh coba resep ini. Semoga resep ini disukai sama teman-teman dan bisa untuk ide jualan. Packingnya lebih kecil mungkin nanti.
dan semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.